Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya yang terhormat dulu. Iya. Yang terhormat Abi Hanif dan Lukmida selaku pengasuh dari pondok pesantren sebagai Ramla Roiba Nifida dan juga orang tua saya yang telah melahirkan saya maupun Mbak Asrani sehingga kita tuh dapat mempresentasikan di sini. Semoga orang tua kita tuh banyak umur, amin, sehat selalu, amin, umur yang barokah, rezeki yang barokah, ya, sukses dunia akhirat, terus bisa melihat kesuksesan kita, ya, amin, sampai kita sukses gitu. Ya, pokoknya gitu. Jadi terima kasih buat orang tua kita yang melahirkan kita. Semoga sukses di akhirat. Amin. Habis itu dewan guru-guru saya, dewan guru yang telah membimbing, yang telah membimbing, telah mengajari, telah menjadikan kita itu pintar, setelah kita itu bodoh, telah menasehati kita, kayak gitu, penyemim Shopee ya. Habis itu siapa lagi? Dan para pengurus, ya, para pengurus, teman saya, teman-teman saya yang saat ini sedang berbahagia karena Hamin 18 guys, mau pulang. Oke, bisa akan mempresentasikan tentang mukjizat. Jadi mukjizat itu tentang bahasa mata pelajaran dari akidah akhlak. Jadi mukjizat itu ialah suatu anugerah dari Allah, yang datang secara tiba-tiba. Itu yang tidak suatu mukjizat, suatu anugerah dari Allah yang besar, yang tidak dapat dipelajari maupun pokoknya yang tidak dapat dipelajari gitu. Mengapa? Karena mukjizat itu hanya datang kepada orang-orang yang terpilih, yaitu Rasulullah Allah, dalam keadaan tiba-tiba dalam keadaan Rasul itu terjepit dalam kesulitan. Dan fungsinya itu untuk melemahkan dan mengalahkan alasan musuh, seperti kan mukjizat itu banyak sekali ya. Dan penjelasan tentang mukjizat ini itu berada di Quran surat An-Nisa ayat 73. Lah, mukjizat ini itu terbagi menjadi dua. Pertama itu ada mukjizat kauniyah, dan yang kedua itu ada mukjizat akliyah. Mukjizat kauniyah itu ialah mukjizat yang terbatas. Definisi dari mukjizat kauniyah itu ialah seperti mukjizat yang tampak dan dapat ditangkap oleh indera penglihatan kita. Seperti tongkat Nabi Musa ketika diletakkan dilempar air. Tongkat Nabi Musa ketika itu membelah lautan itu. Oke. Kan itu dapat dilihat oleh mata dan tampak gitu. Sifatnya itu ialah tampak. Di situ yang kedua itu ialah mukjizat akliyah. Lah, mukjizat akliyah ini itu ialah mukjizat yang tidak terbatas, yang hanya bisa dipahami oleh akal pikiran. Yaitu seperti salah satunya itu yaitu Al-Quran. Nah, Al-Quran itu hanya bisa dipahami oleh akal pikiran itu. Habis itu cabang yang kedua itu menjelaskan tentang keajaiban luar biasa yang lain selain dari mukjizat. Kan mukjizat itu keajaiban yang luar biasa yang hanya diberikan kepada seorang rasul. Tapi kalau yang ini, yang keajaiban yang lain itu bisa diberikan kepada wali Allah di situ atau mukmin gitu. Pertama itu adalah karamah. Karamah itu hanya bisa didapatkan atau diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang saleh dan taat, seperti wali Allah gitu. Habis itu yang kedua itu ialah maunah. Nah, maunah ini itu ialah kemampuan. Kalau karamah tadi kan ini dia seperti tampak. Tapi kalau maunah itu kemampuan untuk mengatasi kesulitan, dan ini tuh diberikan kepada orang-orang yang mukmin gitu, orang beriman.
Terus kalau irhas itu diberikan kepada calon rasul, dan ini tuh diberikan kepada calon rasul. Irhas itu diberikan kepada calon rasul. Contohnya itu ialah Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa alaihissalam itu ketika kan Nabi Isa itu kan ibundanya itu ialah Maryam. Maryam. Nah, Maryam itu kan hamil. Jadi gini, Nabi Isa itu kan dilahirkan tanpa seorang ayah. Maka Nabi Isa itu diberikan irhas ini itu ialah seperti Nabi Isa itu dapat berbicara dengan tegas dan lugas ketika itu masih bayi, yaitu dan itu tuh disebutkan dalam Al-Quran bahwa itu pokoknya itu kayak gini, aku tuh ialah utusan Allah yang diutus kepadamu gitu. Ketika ibundanya itu difitnah gitu. Habis itu cabang yang terakhir itu tentang hikmahnya dari mukjizat maupun keajaiban itu, kejadian luar biasa lainnya. Pertama itu adalah untuk melemahkan maupun mengalahkan alasan-alasan yang ada. Yang alasan-alasan itu terdapat dalam surat Al-Quran pada juz yang ke-29 gitu. Itu untuk memperkuat iman, untuk membuat iman orang yang beriman. Di situ untuk membuktikan adanya itu seorang rasul, maupun mempertebal iman seorang yang beriman, dan juga untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah, maupun agar kita itu tidak takut akan rasa kesulitan, karena Allah itu akan memberikan apa saja kepada seorang yang berdoa kepadanya. Jadi kita tuh lebih yakin bahwa Allah itu ada, dan Allah itu dapat, dan Allah itu bisa menjadi dan kita itu percaya bahwa Allah itu dapat bisa kita tuh dapat bergantung, kita tuh yakin bahwa kita tuh aman bila bergantung kepadanya gitu. Kan Allah tuh maha segala-galanya, yang berada di Asmaul Husna yang ada 99 nama Allah yang indah. Seperti contohnya itu Al-Wali yang maha melindungi gitu. Jadi kita tuh nggak takut akan rasa kesulitan, nggak takut, karena kita tuh karena kita itu mempunyai Allah gitu. Jadi hikmahnya atau kesimpulannya dari saya imajinasikan bab mukjizat ini itu agar saya tuh mengerti bahwa apa sih mukjizat itu, habis itu apa sih kejadian luar biasa yang lainnya selain mukjizat itu, dan hikmahnya dari mukjizat maupun keajaiban yang lain itu. Oke, sekian dari saya. Mohon maaf jika ada banyak salah maupun kurang rinci dalam menjelaskan maupun salah kata. Mohon maaf. Oke. Les apa sih? Oke. Ayo ngomong. Ya ngomong apa gitu? Wah. Sekian dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.